Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamroni, NIM 24031172536. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar dengan materi Ruqsah Sholat kelas 7 bab 9 sebagai salah satu syarat kinerja UKIN uji kinerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada tantangan untuk membawakan media pembelajaran gitar yang akan dimasukkan kepada materi Ruqsah Sholat. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Dari jawaban salam kalian yang penuh semangat ini, Pak Zam tuh sangat yakin kalau kalian dalam kondisi sehat semuanya. Betul tidak? Nanti kita membahas tentang materi. Pak Zam ingin dari salah satu kalian memimpin doa ketua kelasnya Julio. Ya, mana Julio? Ya, Julio minta tolong ya, Mas ya, dibantu doa, dipimpin doa teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Julio. Anak-anakku semuanya, sebelum materi pelajaran kita mulai, Pak Zam ingin mengabsen dulu. Ini yang nggak berangkat siapa hari ini ya? Felix. Felix ini kenapa ya kira-kira? Izin ya? Izin. Oke, Felix hari ini izin. Baik. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Zam sebelum masuk materi ingin menanyakan kepada kalian, apakah kira-kira kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Oke, siap ya? Oke, siap. Berarti kalau siap, Pak Zam akan mengingatkan terlebih dahulu tentang materi yang kemarin. Sebelum kita materi ke bab 9 ini. Materi yang kemarin kita membahas tentang apa itu? Tentang ghibah ya. Masih ingat ya? Ghibah ya, kita sudah membahas ghibah. Saat ini kita akan membahas tentang sebuah materi yaitu bab 9 ya, yang berjudul tentang Ruqsah Sholat. Anak-anakku semuanya ya, tentang apa anak-anakku semuanya? Ruqsah Sholat. Sebelumnya ini Pak Zam akan menayangkan untuk slide-nya untuk pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang Ruqsah Sholat. Pada materi Ruqsah Sholat ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan anak-anakku semuanya. Dari tujuan pembelajaran ini anak-anakku semuanya, perhatikan, ada beberapa hal yang tentunya nanti kalian harus memahami dan menguasai. Yang pertama yaitu kalian akan dapat menjelaskan pengertian ruqsah. Selanjutnya yang kedua, kalian juga akan dapat menunjukkan dalil ruqsahnya. Ya, dalil ruqsah. Terus kemudian yang ketiga, anak-anakku, kalian juga akan dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan ruqsah dalam sholat. Ya. Sedangkan yang terakhir, nanti kalian juga dapat menyebutkan ketentuan-ketentuan seorang mukmin yang mendapatkan ruqsah. Bisa dipahami ya dari keempat tujuan pembelajaran ini anak-anak semuanya ya? Bisa? Bisa. Ruqsah adalah disimak keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah
kepada umat Islam dalam menunaikan sholat di kondisi tertentu. Ini tentunya adalah pengertian dari rukhsah sholat seperti yang kita bahas pada materi hari ini. Ya, seperti ketika dalam perjalanan qashar, sakit, ataupun ketika sedang berhadapan dengan situasi yang membuat kesulitan dalam menjalankan sholat secara sempurna. Jadi anak-anakku, sholat itu dalam kondisi apapun kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tetap wajib sholat. Maka kan tidak mungkin kita dalam keadaan selalu sehat, selalu dalam keadaan waktu free luang, kan tidak mungkin. Maka saking wajibnya itu Allah memberikan rukhsah. Paham itu ya? Sekarang anak-anakku, nah ternyata Allah memberikan kita rukhsah, ya, biar nanti kalian percaya dan semakin yakin bahwa ternyata Allah memberikan kemudahan itu ada pedomannya, ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, Allah tidak membebani seseorang. Artinya di sini ketika kita beribadah kemudian kita kok bahasanya itu bahasa Jawa itu reposo. Itu Allah tidak suka. Tidak membebani. Kalau memang kita tidak mampu, kita ada rukhsah namanya ya. Paham anak semuanya ya? Next, kita lanjutkan. Siapa saja seorang mukmin yang mendapatkan hak rukhsah sholat? Nah, kita sudah lebih dalam lagi untuk pembahasannya. Tidak semua orang itu boleh melaksanakan sholat dengan rukhsah. Seperti kalian pembelajaran. Sholat apalagi pembelajaran di sekolahan, terus kemudian sholat zuhur, itu terus kalian menjamak itu tidak boleh, ya, karena ada syarat-syaratnya atau kriteria atau ketentuan orang boleh mengambil rukhsah. Tidak semua. Aku orang mukmin, aku orang Islam, tak sholat karena Allah suka kemudian kita sholat jamak, padahal kita tidak dalam kondisi yang dalam ketentuan harus jamak. Maka di sini ada beberapa kriteria atau ketentuan. Yang pertama, perhatikan, ya, kira-kira gambar apa ini anak-anakku semuanya? Gambar apa? Bepergian. Atau ketika orang bepergian, bahasa kita di dalam fikih disebut dengan musafir. Orang yang melakukan perjalanan, ya, itu kita menyebutnya sebagai musafir. Maka yang dilakukan saat dulu ketika SD dari Semarang ke Jogja, maka rombongan itu disebut musafir. Ya, tuh. Apakah semua orang yang melakukan perjalanan disebut musafir? Tidak, ya. Seperti kalian dari rumah melakukan perjalanan ke sekolahan, jaraknya hanya 200 meter, ya. Kalian terus kemudian melakukan jamak. Apakah kalian terus kemudian itu disebut sebagai musafir? Tidak ya, tidak. Yang namanya musafir itu melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauhnya itu ada ukurannya, ya. Ukurannya adalah 8 minimal ya 80 kilometer. Kalau jarak kalian dari rumah ke sini kan nggak ada sampai 80 km ya, nggak ada ya. Ada ya, paling-paling kan sejauh-jauhnya paling tuh 4 kilo. Paling jauh. Ada yang lebih dari 4 kilo? Tidak ada ya. Berarti ketika kalian berangkat dan pulang dari rumah ke sekolahan, dari sekolah ke rumah, itu belum masuk kriteria sebagai seorang musafir. Dan kalian belum boleh menjamak ataupun mengqashar. Ya? Paham ya? Yang pertama yaitu seorang mukmin yang berhak mendapatkan rukhsah sholat adalah seorang musafir. Yang kedua kira-kira siapa ini? Yang tahu langsung? Siapa kira-kira? Orang yang sakit, ya sudah kelihatan dia tiduran, terus ada termometer di mulutnya untuk mengukur suhunya, dia juga wajahnya pucat ya, seperti orang sakit ya. Ini adalah orang sakit. Terus kemudian, apakah semua orang sakit mendapatkan rukhsah? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena sakit itu ada yang kategori sakit berat, sakit sedang, sakit ringan. Paham ya? Misalkan kita hanya pilek.
Itu termasuk kira-kira kategori ringan apa berat? Ringan ya. Pilek, terus kemudian apa sakit mata itu termasuk dari ringan. Batuk itu masih ringan. Terus apalagi kira-kira yang ringan? Bersin-bersin ya, itu juga bagian ringan. Sakit gigi termasuk, kata orang itu sakit gigi itu sangat sakit, tapi itu belum termasuk bagian orang yang mendapatkan rukhsah karena masih bisa melaksanakan sholat dengan normal. Tuh. Terus yang ketiga atau tidak kira-kira? Nah, gambar seperti ini kira-kira orang yang bagaimana ini? Orang yang bagaimana? Nanti akan kita bahas siapa tahu orang-orang yang dalam kondisi khusus ini tadi. Nah, nanti kita akan bahas ya. Next, selanjutnya bentuk rukhsah sholat seorang musafir. Nah, tadi di awal sudah diawali oleh teman kalian Kansa. Tadi Kansa ingat nggak melaksanakan apa ketika melakukan perjalanan dari Semarang ke Jogja? Jamak. Selain jamak berarti apa lagi kira-kira? Nah, jamak. Arti dari jamak yaitu mengumpulkan. Bentuk rukhsah yang kedua dari seorang musafir yaitu qasar. Ayo semuanya qasar. Jamak. Nah, biar kita terbiasa untuk menyebutnya. Jamak itu mengumpulkan. Maka ketika kalian di masjid ada, ayo jamaah, ayo kumpul, ayo sholatnya bareng-bareng bersama. Nanti dikumpulkan, berkumpul, ya jamak. Kemudian yang kedua adalah mengkosor. Mengkosor ini berarti meringkas. Tahu meringkas ya? Yang awalnya panjang dipendekkan itu namanya meringkas. Sholat yang boleh dijamak, tidak semua sholat boleh dijamak ya anak-anakku semuanya ya. Ada beberapa sholat yang boleh dijamak dan ada beberapa sholat yang tidak boleh dijamak. Artinya boleh dikumpulkan, ada yang tidak boleh dikumpulkan. Yang pertama, duhur dengan asar. Yang bisa dikumpulkan satu, duhur dengan asar. Ayo, duhur dengan asar. Yang pertama. Yang kedua yaitu maghrib dengan isya. Ya, maghrib dengan isya. Hanya dua itu. Ada dua kelompok itu. Dalam satu hari kita sholat berapa kali toh? 5. Dan tidak semua sholat wajib itu bisa dijamak. Hanya duhur dengan asar. Dikumpulkan di duhur boleh, dikumpulkan di asar boleh. Kalau dikumpulkan di duhur namanya jamak takdim. Dikumpulkan di asar namanya jamak takhir. Paham ya? Terus yang kedua, maghrib dengan isya. Dikumpulkan di maghrib namanya jamak takdim. Dikumpulkan di isya namanya jamak takhir. Paham ya? Tidak semua sholat boleh diringkas. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, ada yang sudah punya pengalaman atau punya pengetahuan sholat yang boleh diringkas apa saja? Ayo, mungkin Kiara pernah punya apa? Pengalaman ketika melakukan perjalanan jauh? Belum, tapi pernah melakukan perjalanan jauh ya? Pernah ya? Duhur, ya, itu boleh diringkas, boleh dikosor. Artinya duhur itu berapa rakaat tuh, Jah? 4. Ketika 4 rakaat, ketika kita mengkosor berarti berapa rakaat kira-kira? Menjadi berapa? Menjadi berapa? Yang awalnya 4 kira-kira dikosor, diringkas menjadi berapa? 2. Dibagi 2. 4 dibagi 2 menjadi 2. Yang awalnya kita melaksanakan 4 rakaat, kita kosor, kita ringkas, tidak melaksanakan 4, jadinya 2. Boleh kalau syarat ketentuan kita terpenuhi. Kita seorang musafir, kita boleh. Paham ya? Apalagi asar. Duhur sudah asar. Kenapa kok termasuk asar? Karena asar sama bilangan rakaatnya sama dengan duhur. Berapa jumlahnya? 4 juga. Kira-kira sing 4 lagi 1 itu apa? Jawab semuanya tuh, jangan ragu-ragu. Isya itu juga termasuk sholat yang boleh dikosor. Maghrib kira-kira bisa dikosor apa tidak? Tidak. Nah, dikosor lah. 3 dibagi 2 berapa? 1,5. Oke, sholatnya 1,5. 1 rakaat ya sampai sujud, yang kedua, terus kemudian setengahnya diambilkan dari mana? Kan tidak bisa ya. Maksud setengahnya langsung apa
duduk atau mungkin dari iktidal kan yo tidak pas gitu. Yang namanya sholat itu ya harus penuh, mulai dari Fatihah sampai sujud itu tadi untuk bilangan rokaatnya. Kita lanjutkan bentuk rukhsah sholat bagi seseorang yang sakit. Tadi kita sudah membahas seorang musafir. Sekarang kita saatnya membahas orang yang dalam keadaan sakit. Kira-kira apakah kita akan sehat terus anak-anakku? Tidak. Suatu saat kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah dalam bentuk sakit. Maka ketika kita dalam keadaan sakit, jangan terus kemudian kita punya pikiran, oh Islam kan mudah. Kata Allah itu mudah. Allah tidak suka melihat hambanya sulit. Saya tidak sholat dulu. Kira-kira betul apa salah? Salah. Maka sholat itu bagi seorang Islam, bagi seorang mukmin itu wajib selama nyawa di kandung badan, apapun keadaan kita. Nyawa di kandung badan, kita dalam keadaan bisa berpikir, artinya pikiran kita masih tetap bisa membedakan merah, hijau, A, B, C itu, terus orang ngomong, orang bicara dengan kita bisa jawab. Itu kita tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, ketika kita kan sehat semuanya ya, alhamdulillah kita semuanya sehat pada saat ini. Maka kita kira-kira sholatnya itu mengambil rukhsah apa tidak, anak-anakku? Tidak. Dengan cara apa? Ya normal. Kita takbiratul ihram juga berdiri. Ya, Allahu Akbar, menghadap kiblat, normal. Ketika kita tidak mampu berdiri, bagaimana yang kita lakukan? Ada yang tahu? Tidak mampu berdiri, kira-kira orang melakukan sholat bagaimana? Duduk, pinter. Pak, tidak mampu duduk, kira-kira melaksanakan dengan cara apa? Berbaring, tidur miring. Ya, tidur miring. Pak, tidak kuat tidur miring, perutnya sakit. Berarti tidur terlentang. Pak, tidur terlentang itu juga kangelan. Maka sholat ya seperti orang dalam ICU tadi yang sudah Pak Azam sampaikan, sholat dengan isyarat mata. Allahu Akbar dalam hati kalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama seperti sholat, bacaan sholat yang lainnya. Terus kemudian sami Allahu liman hamidah dengan kedipan atau isyarat mata juga. Ya, itu ya anak-anakku semuanya. Berarti dengan demikian ternyata kita itu sebenarnya manusia itu tidak ada yang tidak bisa melaksanakan sholat. Ya, dalam kondisi apapun itu kita tetap bisa melaksanakan sholat meskipun sakit parah, selama kita masih bisa berpikir, punya akal, kita tetap bisa melaksanakan sholat dan berkewajiban melaksanakan sholat. Gitu ya. Seseorang yang sakit diberikan rukhsah untuk bertayamum. Selanjutnya. Nah, ini kita akan membahas seseorang dalam kondisi khusus. Rukhsahnya apa? Pertama, anak yang masih kecil. Oh, ternyata anak yang masih kecil itu termasuk bagian dari orang yang dalam kondisi khusus. Ya. Apa? Berarti dia itu belum kena kewajiban sholat. Meskipun belum kena kewajiban sholat, tetap diusahakan harus sholat, usahakan. Kenapa? Biar nanti ketika sudah balik dia tidak ajaran. Selanjutnya orang yang sakit, kita sudah bahas tadi ya, itu dalam kondisi khusus. Orang yang cacat, orang tidak punya kaki juga, harus dipaksa berdiri, ya tidak bisa. Ya, karena ini termasuk dalam kondisi orang khusus. Selanjutnya, seorang wanita yang haid dan nifas ini juga termasuk orang yang dalam kondisi khusus. Ini saya mau tanya yang perempuan-perempuan di kelas ini. Sudah menstruasi semuanya ya? Sudah ya? Sudah? Kalau sudah berarti kalian ketika menstruasi itu termasuk orang dalam kondisi khusus. Nah, oleh Allah diberikan rukhsah. Apa? Tidak perlu sholat. Oke, anak-anakku semuanya, ini untuk materi kita pada kali ini itu sudah selesai disampaikan semuanya. Maka pada pertemuan selanjutnya Pak Zam ingin bertanya kepada kalian ya, yang nanti bisa angkat jari ya. Apa yang terjadi kira-kira
ketika Allah tidak memberikan rukhsah kepada hambanya di dalam sholat. Ada yang tahu enggak? Yang terjadi apa? Ya, bintang. Yang keras. Yang terjadi akan banyak orang yang meninggalkan kewajibannya. Betul enggak? Karena kita dalam kondisi tidak mampu melaksanakan. Kok harus sholat? Tidak dapat rukhsah, maka akan banyak orang yang meninggalkan sholat. Masih dalam perjalanan, sudah waktu subuh, sudah mau habis, tidak ada rukhsah jamak, tidak ada rukhsah qashar, maka banyak orang yang meninggalkan sholat. Ada tidak lagi kira-kira apa yang terjadi jika Allah tidak memberikan rukhsah di dalam sholat? Ya, Kiara. Iya, orang yang keimanannya kurang ya akan apa tadi? Merasa berat. Waduh, ini saya itu menstruasi, hutangnya 5 minggu, kok 5 hari? Ya 5 hari kali 5 berarti 25 sholat. Seorang wanita itu kan berat. Masa keberatan, wah ternyata Islam itu berat ya, sulit ya. Enak yang enggak Islam ya. Nah, kan banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena imannya lemah. Maka untuk tidak terjadi seperti itu, Allah memberikan rukhsah. Oke? Siap? Ya, anak-anakku, untuk selanjutnya agar kalian lebih fresh kembali ya, Pak Zam ingin mengajak kalian untuk ice breaking. Ya. Ya, dipelajari ya, dipahami ini. Ya, ice breaking-nya seperti ini. Nanti kalian berdiri, sebelum berdiri, tak ajari itu lebih dahulu. Ya, ice breaking-nya nanti seperti ini. Marina di dada, menari, tangannya begini menari, di atas, tangan kalian di pundak, menara. Ya, untuk menara begini. Marina, menari, di atas, menara. Bisa? Ayo, Dik. Ya, sudah diajarkan tadi ya. Ya, sekarang kita praktekkan. Semuanya fokus. Fokus yang belakang. Yuk, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menari. Marina menara. Menari. Marina di atas. Oke, ya. Kita sekali ya. Kembali. Anak-anak semuanya, kita akan membagi kelompok. Ini nanti akan Pak Zam bagi menjadi 3 kelompok besar satu kelas ini ya. Ya. Saya bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ini yang kelompok 1 tadi, kalian kelompoknya anak yang bakat apa tadi? Mencinta lagu dan penyanyi. Nanti tugas kalian ya, dari materi rukhsah sholat tadi, kalian nanti membuat lirik sholawat yang nadanya itu nanti kalian isikan ke dalam sholawat dadar ini ya. Saya contohkan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibullah, ala yasin habibullah. Ya, gitu ya. Jadi yang merasa pintar membuat lagu nanti gabung kelompok sini. Oke? Paham? Lah kelompok yang 2 ini nanti membuat puisi, ya. Rukhsah sholat dibuat puisi. Kalau anak yang ahli membuat puisi dan suka, pasti tidak ada masalah. Dan yang ini juga kalau kalian ahli untuk membuat apa? Cerpen pengalaman hidup, kalian pernah mendapatkan pengalaman hidup mengambil rukhsah sholat, apa kejadiannya di mana, kalian ceritakan dalam cerpen singkat. Bisa paham ya? Ya, yang merasa memiliki kemampuan untuk membuat lagu bisa bergabung ke sana. Yang kelompok sini merasa tidak memiliki kemampuan itu bisa bergabung kelompok yang lain yang lebih mampu. Ya, silakan moving. Silakan bertukar. Ya, silakan. Nanti akan dibagikan LKPD-nya kepada kalian. Ini sudah berubah ya. Sudah berganti ya. Ini berarti kelompoknya anak yang membuat lagu. Loh, mas sedikit ini anaknya yang membuat lagu. Ini kalian akan diberikan LKPD ini
Ini sudah ada, nanti bisa kalian isikan ya. Mencipta puisi ini di sini, menciptakan pengalaman ini, kalian yang ini. Kelompoknya ayo bergabung ke sini, membuat kelompok, mejanya disatukan, mejanya sebelah sini. Yuk. Oke, sudah selesai semuanya ya? Kelompok 1 sudah selesai? Oke, bagus. Kelompok 2? Sudah juga. Bagus. Kelompok 3 yang membuat cerita? Sudah. Kalau sudah, anak-anakku semuanya, kita saatnya mempresentasikan karya kalian. Ya, kelompok 1 tadi membuat apa? Membuat lagu sholawat ya. Sudah selesai ya? Kalau sudah, kalian sudah dicatat semuanya ke buku kalian ya. Saatnya kita mempresentasikan berdiri. Ayo. Tepuk tangan dong. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan puisi. Siapa yang akan mewakilkan kelompok 2? Ada kira-kira laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang mana yang mempresentasikan? Siapa? Siapa? Yusuf sama 2 orang berarti. Oke, tentang rukso sholat tuh ya, ini ya. Buat sini tadi yang membuat bareng-bareng loh. Oke, silakan dipresentasikan kelas yang lainnya, dia memperhatikan. 1, boleh berdiri. Keren, tepuk tangan semuanya. Dia kelompok 3 tadi membuat cerita. Yang mempresentasikan siapa ini? Kiara. Kiara yang mana? Oh ya, silakan dipresentasikan. Yang lainnya perhatikan ya. 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 Cerita pengalaman saya sangat baik. Di saat saya sudah mengikuti kegiatan hari ke saya melakukan perjalanan selama beberapa hari. Tapi saya tidak sempat melaksanakan sholat zuhur dengan sempurna. Maka dari itu, saat jam sholat asar datang, saya melakukan sholatnya, yaitu jamaah pagi
tepuk tangan dong. Sekarang Pak Zam ingin tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 3 tentang karya kelompok 1 tadi. Ada yang mau memberikan tanggapan? Siapa? Menurut kamu kelompok 1 tadi bagaimana? Ayo Rahmat. Kelompok 1 tadi nyanyinya kurang kompak dan kurang keras ya. Oke. Ini ada masukan dari kelompok 2. Kalian suaranya kurang keras dan kurang kompak. Tapi kalau karyanya bagaimana menurut kalian? Bagus. Oke, besok diperbaiki lagi ya kelompok 1 ya. Ini ada masukan. Untuk kelompok 3 ada nggak mau memberikan masukan kelompok 1? Gimana? Kurang gimana? Oh, suaranya fals ya. Nanti setelah ini kalian ikut les vokal ya. Biar suaranya bagus. Oke. Terus kelompok 1 sama kelompok 3 ada yang memberikan masukan kelompok 2? Bagus. Bagus lah, yang membawakan cowok ya bagus. Kayak membawakan cewek cantik ya. Oke, bagus. Ini dipuji oleh kelompok 1, kalian sudah bagus. Ya. Ditingkatkan lagi. Ya, kelompok 3 ada yang memberikan masukan kelompok 1 sama kelompok 2 tentang ceritanya tadi. Ceritanya kurang panjang, harusnya berapa hari itu? Wong namanya saja cerpen. Kalau cerpen berarti cerita kalau pendek itu semakin pendek semakin good kan gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, saatnya kita akan bermain kuis ya. Setuju? Semangat dong. Di depan, yang lainnya perhatikan, yang lainnya. Yang belakang perhatikan. Yang bintang ini mau menjawab kuis nomor 1. Oke, silakan. Kita akan bermain apa? Kuis pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Simak, ini materi rukshoh sholat. Arti dari rukshoh adalah yang mana kira-kira? Tangannya ini nyampe tidak kira-kira? Apakah A yang merah ini kewajiban ataukah yang hijau keringanan? Yang mana? Tangannya ditempelkan. Coba, betul tidak? Oke, betul ternyata tepuk tangan. Yang nomor 2, maju, silakan. Baca dulu soalnya dari dalil tentang rukshoh. Ya, dalil tentang rukshoh tadi sudah disampaikan ya. Itu terdapat di dalam surat apa? Apakah yang merah Al-Baqarah ataukah yang hijau Al-Fatihah ayat 4? Yang mana? Oke, betul, tepuk tangan. Kuis nomor 3 silakan maju. Dibaca dulu soalnya seorang mukmin yang mendapat rukshoh adalah apakah A musafir ataukah B mu'alaf? Musafir, betul, tepuk tangan. Ya. Kuis nomor 3. Bentuk rukshoh orang yang melakukan perjalanan adalah A. Sholat jamak, B. Sholat jamaah. Apa? Sholat jamak. Betul, tepuk tangan. Yang terakhir, sholat yang dapat dikosor adalah sholat yang dapat diringkas apa? Oke, betul ya, tepuk tangan. Ya, anak-anakku, sebelum pembelajaran nanti kita tutup, ini yang terakhir, Pak Zam akan merefleksi pembelajaran hari ini. Pak Zam akan mengirim link ke grup kelas kalian. Perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini tolong kalian tuliskan. Ya, kita akan mensurvei. Ya, pembelajarannya, perasaan setiap anak akan berbeda rasanya ya. Itu terserah bebas kalian. Nanti kalian tuliskan, saya kirim dulu ke link. Nanti kalian silakan mengirim atau mengisi suasana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, sudah dikirim. Silakan untuk mengisi. Silakan mengisi. Bagaimana? Nah, di situ ada tulisan bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ya. Silakan dibuka HP-nya, link yang sudah dikirim, kalian isi. Saya juga ingin tahu apakah kalian sedih dengan pembelajaran hari ini, apakah merasa tertekan, apakah senang,
Sudah ada 3. Ada berapa ini? Tuh 2. 1, 2, 3, 4. Iya, 1, 2. Oke. Oh, ini ada yang nulis Pak Azam ganteng, ini berarti cewek ini biasanya. Ini jangan kansa ini yang nulis. Ini Pak, ada yang nulis saya sangat pelajaran seru. Sangat apa itu? Pembelajarannya seru. Oke, masih terkirim semuanya. Berarti belum semuanya mengirim. Yuk, masih tunggu. Sepertinya sudah tidak ada pergerakan ya. Kita bacakan sebagian besar. Di sini ada pembelajarannya asik, senang, seru, asik banget, seru, sangat menyenangkan, sangat asik, materi sangat bermanfaat. Oke. Masih ada yang masuk. Jangan nunjuk aku Pak. Ini ada yang tertekan ternyata ketika ditunjuk tadi. Jangan nunjuk aku Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, anak-anakku semuanya, demikian tadi ya tentang materi rukhsah sholat yang sudah kita sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, dan ketika kalian atau kita dalam kondisi tertentu, ya, kita tetap dapat melaksanakan ibadah sholat. Ingat, sholat itu adalah wajib. Keadaannya seperti apapun tetap wajib. Gitu ya, kalian sudah mendapatkan ilmunya, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Itu anakku semuanya. Terima kasih. Sebelum ditutup, Pak Zam ingin kembali ditutup dengan tadi siapa? Ya, dipimpin lagi, Mas Julio, untuk memimpin doa semuanya ya. Pada kondisi khusyuk kita akan melakukan doa bentuk nanti ditutup dengan surat Al-Asr. Ya. Sebelum pulang, mari teman-teman kita doa. Ketua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Julio. Dari Pak Zam cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perja Mengaja Bersama Pakyahaya, Mengajinya Diakoda Bekasi, Qkup Sekian Video Pembelajaran Soya, Mohan Maaf dan Terima Kasih.